Jadi nikah batin yang sebenarnya itu bukanlah lelaki menikahi wanita secara batin tanpa saksi, tanpa wali, kemudian disetubui. Yang seperti itu namanya nikah batil, bukan nikah batin. Akhir-akhir di zaman sekarang ini banyak bantu ada beberapa teman-teman kita tuh yang menanyakan persoalan nikah batin ini, yang di luar sana banyak salah kaprah. Jadi muridnya, jamaahnya yang perempuan itu dinikahi dan dihalalkan, disetubui oleh gurunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nikah batin itu adalah hubungan batinnya antara murid dan guru. Saudara, dalam belajar ilmu dari guru, seorang murid itu menyerahkan dirinya dalam bimbingan guru untuk mencapai hadronya, mencapai kedekatannya, mencapai ridhonya, mencapai kepada zatnya. Jadi kita belajar kepada guru itu, murid itu menyerahkan diri. Guru itu berfungsi untuk membimbing, bukan hanya memberikan bimbingan secara lisan saja, tapi secara rohaniah. Itulah namanya mursyid. Maka sering saya katakan bahwa yang namanya guru mursyid itu adalah beliau-beliau yang selalu dimanapun, walaupun kita tidak bertemu secara zahir, maka guru mursyid itu tetap membimbing kita secara ruhaniah. Lantas seorang guru menerima ijabnya si murid dengan qabulnya si guru, itu namanya bai'ah, menyerahkan diri kepada guru. Maka kalau datang kepada guru itu harus membawa gelas kosong, jangan gelas yang berisi. Dengan anak kita mau belajar, guru membanding-bandingkan guru sana, guru sini, guru sana, dibanding-bandingkan. Berusahalah untuk mengosongkan gelas ketika kita menjumpai seorang guru. Kalau kita mau belajar untuk menyerahkan diri kepada beliau-beliau, kosongkan gelas itu. Maka dalam nikah batin itu, saudara, guru memberi persyaratan, namanya berupa mahar ilmu dalam tarekat itu, sebagai adab, bukan menjual ilmu. Dan mahar ilmu itu adalah untuk si murid sendiri. Jadi kita kalau belajar itu menyerahkan diri kita kepada guru sepenuhnya, ijab kabul, dibaiat. Sebagai adab kita kepada guru itu menyerahkan persyaratan berupa mahar guru, dan mahar itu adalah untuk si murid sendiri, jadi bukan untuk gurunya. Maka setelah murid itu menunaikan maharnya, namanya nikah kan. Nikah itu kan pakai mahar. Kalau nggak nikah nggak pakai mahar, nggak sah. Salah satu rukun nikah itu kan mahar. Begitu juga kita dengan untuk menyerahkan diri kepada guru kita. Jadi setelah murid itu menunaikan maharnya dan menyerahkan dirinya dalam bimbingan guru, maka guru pun menerimanya sebagai murid dan mulai membimbing dan melimpahkan ilmu yang dimilikinya kepada murid. Jadi kalau kita mau belajar itu jumpa sowan kepada guru itu, jangan mentang-mentang memanfaatkan media sosial, semuanya pakai online. Silaturahim kepada guru, jangan memanfaatkan di TikTok bisa, atau di PC bisa. Mana bisa begitu menyerahkan diri.
Jadi ketika kita mau menyerahkan diri kepada guru, mau belajar dengan benar-benar sungguh-sungguh supaya guru itu membimbing, maka kita harus menggunakan adab kita dan jumpa langsung dimanapun rumah guru, tinggal guru itu berada. Nikah batin itu tak lagi memandang jenis kelamin, sebab batin tak beralat kelamin. Pahami kalimat ini. Nikah batin itu tak lagi memandang jenis kelamin, sebab batin itu tak beralat kelamin. Lalu setelah nikah batin itu, guru dan murid bersatu seumpama bersetubuh batinnya, yaitu menyatu padu dalam ikatan batin yang kokoh. Maka dalam ikatan itu yang terjadi adalah memberi dan menerima karena batin yang sudah menyatu. Jadi nikah batin yang sebenarnya itu bukanlah lelaki menikahi wanita secara batin tanpa saksi, tanpa wali, kemudian disetubui. Yang seperti itu namanya nikah batil, bukan nikah batin. Akhir-akhir di zaman sekarang ini banyak itu ada beberapa teman-teman kita tuh yang menanyakan persoalan nikah batin ini, yang di luar sana banyak salah kaprah. Jadi muridnya, jamaahnya yang perempuan itu dinikahi dan dihalalkan, disetubui oleh gurunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sebagai kedok, hati-hati dengan memanfaatkan pengertian nikah batin ini. Jadi saudara, secara tegasnya Buya katakan bahwa nikah batin yang sebenarnya itu bukanlah laki-laki menikahi wanita secara batin tanpa saksi, tanpa wali, kemudian disetubui. Nah, kalau yang ada terdapat seperti itu namanya bukan nikah batin, tapi nikah batil. Gak ada alasannya. Ada beberapa tempat wilayah itu yang mengatasnamakan satu pengajian mereka tuh berani memberi pengajian toriko lah apa, mengatasnamakan toriko. Nah, yang menjelek-jelekkan ilmu tasawuf itu, yang menghancurkan toriko-toriko itu yang seperti itu. Salah kaprah. Eranya banyak juga kadang-kadang pengikutnya, dan itu udah difilmkan kan. Ada filmnya itu, pemainnya semua orang saudara kita orang Malaysia. Boleh ditonton nanti itu. Ada filmnya udah difilmkan. Jadi semua jamaah yang perempuan itu yang sudah bersuami itu karena alasan nikah batin, jadi istri-istri jamaah itu boleh disetubui dan mereka tuh menganggap halal. Nauzubillah min dzalik. Dengan alasan nikah batin itu sah ikatan tanpa ada keharaman atau larangan di dalamnya. Walaupun nikah batin itu tak lagi memandang jenis kelamin ya. Jadi nikah batin itu tak memandang jenis kelamin, karena batin itu nggak beralat kelamin. Jadi itu secara tegasnya nikah batin itu bukan laki-laki nikahi perempuan secara batin tanpa saksi, tanpa wali, kemudian disetubui. Hati-hati dengan yang seperti itu. Di luar sana masih banyak, di Sumatera Utara pun ada nih, tapi belum kita pergoi karena masih kita selidiki. Kalau memang syah memang begitu, baru kita mainkan, kita laporkan. Karena merusak ilmu-ilmu yang mengatasnamakan ilmu batin atau ilmu tarikoh. Jadi ilmu batin itu adalah, nikah batin itu adalah murid mengambil ilmu dari seorang guru mursyid dengan syarat menggunakan mahar. Mahar itu makanya namanya nikah. Nikah itu kan pakai mahar, tanpa mahar kan gak boleh nikah, gak sah lah. Apalagi nikah batin. Mahar itu yang untuk si murid sendiri, dan disitulah mulai ikatan batin kokoh
ketika si murid mengambil ijab dari gurunya dan gurunya mengkabulkan, maka itulah namanya bai'ah, supaya gurunya itu membimbing kemanapun dan dimanapun, walaupun tidak bertemu secara johir. Setelah baiat itu maunya merantau muridnya atau gurunya pindah ataupun gurunya wafat, itu tetap muridnya tuh, gurunya itu tetap mendapatkan bimbingan secara ruhani. Nah, jadi sebenarnya makna nikah, makna kata nikah itu apa sih? Nikah itu dari nun kaf ha, hurufnya ada 4, nun kaf alif ha. Nikah. Apa huruf nun itu? Nun itu adalah singkatan dari nik. Apa huruf nun itu? Nun itu adalah singkatan dari nikmat, nikmah. Ini supaya paham, ini yang belum nikah, yang udah nikah harus paham juga. Jadi supaya paham arti nikah itu apa sebenarnya. Nun kaf alif ha, ha bukan ha. Jadi huruf yang pertama itu nun, singkatan dari nikmah. Jadi pernikahan itu sesungguhnya adalah sebuah nikmat, nikmat yang besar. Mulai dari akad nikah, alam pertama hingga keseluruhan masa berkeluarga adalah kenikmatan. Makanya surga disebut dia surga. Jadi kalau orang yang belum nikah itu belum mencapai kenikmatan yang besar. Kalau untuk mencapai jangan mikir surga yang di akhirat. Jadi yang namanya surga itu bukan cerita biologis dalam berumah tangga. Rumah tangga itu bukan cerita tentang seks saja. Jadi dari ijab kabul itu merasakan kenikmatan yang besar. Disitulah pintu surga mulai masuk. Kemudian huruf kaf. Kaf itu diambil dari singkatan karomah. Karomah itu kemuliaan. Hati-hati ini. Karomah itu bukan kesaktian. Karomah itu adalah kemuliaan. Bukan orang jalan di atas air itu disebut karomah. Bukan orang yang bisa mengadirkan uang itu karomah. Dan karomah itu tidak bisa dijual belikan ataupun dipamer-pamerkan. Kenapa? Karomah itu adalah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, pilihan. Dan orang yang diberikan karomah itu tidak tahu kalau itu karomah. Bahkan dirinya kalau mengetahui malu di hadapan Allah. Dia malu kepada Allah kalau itu dia mengaku itu karomah yang dari Allah. Malu dia kalau itu karomah. Nah sekarang kan dipamer-pamerkan, ngaku itu kalau karomah. Ini karomah dari Allah, ini karomah ini. Bisa terbang karomah, bisa duduk di atas pohon karomah. Bisa menggandakan uang karomah. Bukan. Karomah itu kemuliaan artinya, saudara, bukan kesaktian. Yang di luar nalar, di luar nalar. Jadi kita ini kan suka-suka yang unik-unik. Kalau udah kita, wah hebat ya, wah gitu, karomah gitu. Padahal yang lima karomah sholatnya pun nggak gena. Karomah itu orang-orang yang menerima karomah itu orang semakin tunduk, tawadu yang tidak dibuat-buat. Itu yang diberikan Allah kepada wali-wali Allah. Ini karomah tapi dijual belikan, dipamer-pamerin. Enggak untuk urusan kepentingan dunianya kalau karomah itu, bukan untuk perutnya yang enggak bisa dijual belikan, apalagi dengan harga yang murah. Maka pantas saja Allah tuh makin lama makin hari makin murka kepada kita. Pantas Allah tuh murka. Kena tipu daya setan. Setan itu membisikkan ini karomah, nggak tahu kalau itu bisikan setan. Bisa ngobatin jarak jauh karomah, bukan, itu bukan karomah.
Karomah itu artinya kemuliaan. Kemuliaan itu yang semakin membuat orang tersebut wali Allah itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin membuat suatu kelebihan yang diberikan Allah, bukan semakin untuk kesombongan, tapi semakin tawadhu, semakin bertakwa kepada Allah. Maka sering saya bilang kan, antara ilmu dukun dengan ilmu wali itu beda tipis, setebal kulit bawang. Maka kita memandang itu harus hati-hati. Dan kita bingung sekarang di mana kiai, mana wali, mana dukun pun bingung kita. Pakaiannya semua terbalik-terbalik, sehingga membingungkan orang-orang awam. Yang mana kiai, yang mana dukun, yang mana tukang santet sama pakaiannya. Allahu Akbar. Jadi yang dimaksud dengan kaf tadi dari huruf nikah, huruf kaf itu karomah atau kemuliaan. Segala sesuatu yang dilakukan ketika dia sudah menikah akan menjadi mulia dengan sendirinya. Dia orang yang menikah ini mulia. Maka ketika kita sudah berhadapan kepada guru mursyid yang kamil mukamil, yang mulia, gurunya sudah dimuliakan oleh Allah, dan kita belajar kepada mereka, insya Allah kita ikut-ikut dimuliakan Allah, karena langsung dibimbing oleh mursyid yang kita tidak durhaka kepada guru itu. Maka tadi malam sudah Buya singgung, kalau kita sudah belajar kepada guru itu, udah apalagi sudah berbaiah, kalau kita dosa kepada orang tua itu masih dimaafkan. Tapi kalau kita durhaka kepada guru, Allahu Akbar. Kalau guru itu tidak ridho, nggak akan berkah. Ilmu itu tidak akan kemana aja pun kita belajar itu nggak akan masuk, nggak akan paham, kita nggak akan dipahamkan Allah. Jadi kalau kita belajar itu tadi membawa gelas kosong, kita kosongkan gelas itu, saudara. Jangan mengisi, jangan diisi gelas itu. Jadi enak kita betul-betul kosong. Mayat kita kalau berhadapan dengan guru itu mayat. Kalau udah kita menyerahkan diri kita kepada guru itu, ya udah serah, udah ijab kabul, serahkan sepenuhnya dan turutin. Sami'na wa ata'na. Kalau kita dikit kebanyakan sami'na, kami dengar, wa asoina, ngelawan. Kita ini kebanyakan ngelawan kepada guru. Prosesnya nggak mau diikutin, proses perjalanan, tapi hasil yang kita lihat, hebat ya gitu. Yang kita lihat itu kesaktian, kemuliaan yang Allah, berkelebihan yang Allah berikan kepada guru kita itu yang kita lihat. Tapi prosesnya dulu guru-guru kita itu menjalani apa yang mereka dapat itu nggak kita lihat. Bahkan kita malas untuk menjalankannya. Disuruh zikir 1000 kali, cuma mulutnya doang siap guru gitu, tapi nggak dijalanin, ya. Itu siapnya cuma di mulut, sami'na didengar, tapi wa asoina, sami'na wa ata'na. Zikir kolbunya jangan tinggal, siap guru, tapi enggak juga. Banyakan kita, walaupun tidak semua. Jangan minta sama dukun ya, iya siap guru, minta juga sama dukun. Ngelawan nama gurunya, bagaimana? Mana pun kita belajar nggak dapat ilmu tuh. Jangan gila-gila cari kodam sana kodam sini lagi, ya udah cukup ini zikir aja. Iya siap kok, tapi cari sana cari sini. Berkodam juga dicarinya, cek kodam lagi, masuk sana kodam, masuk sini cek kodam. Ngelawan dia sama guru, cuman ilmu nggak akan bisa masuk, nggak akan berkah ilmu itu. Soalnya saya ngomong gini udah ngerasain bagaimana kita dulu ngelawan kepada guru, nggak berkah, nggak dapet gitu.
Jadi kaf itu karomah, kemuliaan. Jadi orang yang sudah menikah, kalau kita mencapai mau kemuliaan, nikahlah. Kalau kita mencapai kenikmatan, nikah. Jangan cerita surga di akhirat, surga dunia belum kita dapatkan. Nikah biar dapat surga. Ya, biar dapat dimuliakan kita. Kalau orang nikah, duduk ilmunya nikah ini. Itu kalau sekali nikah, kedua kali nikah tambah mulia dia. Ya, kalau 3 kali nikah tambah lagi mulianya dia, tambah lagi nikmatnya. Kemudian setelah nun, kaf, alif, ya, ini huruf yang ketiga dari kalimat nikah. Apa itu alif? Alif itu adalah ulfa. Ulfa itu maknanya adalah kasih sayang. Oleh sebab itu saudara, orang yang sudah menikah itu, pernikahan itu haruslah di dalam pernikahan itu ada hubungan kasih sayang di antara keduanya. Kalau tadi kita nikah batin kepada murid, antara murid dengan guru itu ada kasih sayang di dalamnya. Guru kasih sayang kepada muridnya, murid juga kasih sayang kepada gurunya. Suami kasih sayang kepada istri, istri kasih sayang kepada suami. Maka di dalam nikah itu ada ulfa, ada kasih sayang. Setelah mendapatkan kenikmatan, kemudian karomah atau kemuliaan, maka didapatlah yang ketiga itu adalah kasih sayang. Ada kasih sayang di dalamnya. Maka kalau dalam rumah tangga itu suami istri atau guru dengan murid atau hubungan teman dengan teman tidak ada kasih sayang, perlu dipertanyakan itu hubungan itu ada apa. Apalagi udah berani-berani hambar aku malakiku, Ustaz. Nauzubillah, udah hambar dipertahankan. Pernikahan tanpa kasih sayang, hubungan tanpa kasih sayang pasti akan gagal. Karena udah gak ada kenyamanan. Sahabat dengan sahabat gak ada kasih sayang, gak ada kenyamanan, gagal. Guru dengan murid udah lagi gak ada kenyamanan, muridnya udah gak ada nyaman dengan gurunya di majelis tersebut, gagal itu belajarnya itu. Kenapa? Niatnya udah salah. Tuh tadi malam kita singgungkan, semalam apa tadi malam, kalau orang banyak sekarang masuk tarikot umpamanya itu niatnya salah niat, sehingga banyak yang gendeng. Masuk toriko kepingin kasab, masuk toriko majelis ini kepingin nampak gaib, bisa buka mata batin, kepingin jadi tabib, kepingin jadi dukun, ya nggak sampai. Akhirnya apa? Nggak nyaman di dalam terjadi di situ, gagal dia untuk menjadi murid, gagal. Sama dengan urusan rumah tangga, nikah secara johir dan nikah secara batin. Itu huruf alif, ulfa, ada kasih sayang di dalamnya. Maka saudara, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangan kita dari jenis sendiri, agar tercipta rasa ketenangan dan kasih sayang. Apa maksudnya dari jenis sendiri? Jenis sama-sama jenis manusia. Allah nggak menciptakan itu manusia itu nikah dengan kucing. Lah sekarang ada manusia nikah sama kambing. Padahal Allah sudah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, ataupun maksudnya bahwa istri kita itu dari tulang rusuk kita sendiri, dari jenis kita sendiri. Masa tulang rusuk kita itu, tulang rusuk laki-laki itu masa keluarnya kucing, kambing, lembu? Kan nggak ada. Sekarang ada manusia kawinnya sama kambing. Jadi sejenis apa itu namanya? Hari akhir zamannya, pakai tuan kadi lagi nikahnya, dipestakan lagi. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Apa alasannya Allah itu menciptakan, menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, menciptakan untuk kita itu istri-istri dari jenis kita sendiri? Alasan Allah adalah supaya kamu cenderung
supaya tentrem. Kita tentrem kepada mereka itu yang dari satu jenis itu, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Lah kalau kita kawin nikah sama kucing itu kasih sayang sama kita enggak? Tentrem enggak kira-kira? Ya enggak lah. Malam pertamanya kayak mana tuh coba kalau kita kawin sama kucing, kawin sama kuda, kawin sama onta, kawin sama kambing. Nggak bisa bayangin kita malam pertamanya mereka hubungan badannya itu. Allahu Akbar. Tanda-tanda gendeng, tanda-tanda hancurnya manusia. Kan Allah tunjukkan kekuasaannya. Selentik aja bumi ini teng goyang, diembuskan aja, habis rumah kita yang kita bangun, diembuskan aja air laut tuh, selesai. Kenapa? Udah kelebihan hormon kita sudah ini, tak mau lagi sama-sama manusia, hormonnya kelebihan. Kemudian yang keempat, dari kalimat nikah itu huruf nun, kaf, alif, yang terakhir ha. Ha itu adalah singkatan dari hikmah. Maka kalau kita itu nikah batin kepada guru, murid kepada guru itu setelah kita mendapatkan kenikmatan, kemudian mendapatkan kenikmatan, dapatkan kemuliaan, kemudian mendapatkan kasih sayang, dan kemudian yang terakhir ketika kita terus belajar mengikuti arahan guru, nikah yang dikokohkan itu, kita akan mendapatkan hikmah dan akan menjadi seorang ahli hikmah. Tuh, dengan niat yang lurus. Nah, kalau dihubungkan dengan rumah nikah secara johir, suami istri laki-laki perempuan itu apa? Sebab menikah itu, berumah tangga itu banyak hikmahnya, psikologis, medis, sosial. Dan salah satu di antara hikmah pernikahan itu adalah agar menjaga pandangan dari perbuatan maksiat. Jadi itu seputar tentang nikah batin. Jadi jangan salah lagi. Masih ada sekarang di setiap wilayah-wilayah yang salah kaprah dalam memahami nikah batin ini,